Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu kembali dengan Kak Dani dalam acara Ensiklopedia Anak Muslim. Alhamdulillah, adik-adik yang Kak Dani cintai karena Allah, hari ini Allah masih mempertemukan kita di layar kaca, tentunya di Bunaya TV. Hari ini kita patut bersyukur dan selalu bersyukur. Kapanpun kita mesti bersyukur, karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat. Nikmat yang terbesar adik-adik yakni nikmat iman dan Islam. Nah, kita perlu syukuri karena kita dilahirkan dalam agama Islam. Bagaimana kalau kita dilahirkan dalam agama Yahudi, agama Nasrani? Tentunya belum tentu kita sekarang dalam kondisi Islam. Karena Islam adalah agama yang diridhoi Islam. Innad dinna indallahil Islam. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kepada Islam dan bersyukur atas karunia Allah yang Allah memberikan kita agama Islam. Yang kedua, setelah kita bersyukur kepada Allah, maka kita pun bersyukur kepada orang tua kita. Allah berfirman, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang tua, maka dia bukanlah termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Nah, barang siapa yang kita tidak bersyukur kepada seluruh manusia, terutama yang pertama adalah orang tua kita, maka kata Allah, kita belum bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang kedua adik-adik, sholawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pula tercurahkan kepada para sahabat, keluarga, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Baik adik-adik yang Kak Dani cintai karena Allah, hari ini Kak Dani akan menyampaikan apa ya? Siapa yang tahu? Hari ini Kak Dani akan menyampaikan tentang sholat selain sholat wajib. Nah, sholat apa ya? Betul sekali adik-adik, yaitu sholat sunnah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Kak Dani tulis. Ya, sholat sunnah. Kita akan belajar tentang sholat sunnah. Sebelum kita memasuki tentang berbagai macam sholat sunnah, sekarang Kak Dani mau tanya lagi nih ke adik-adik. Adik-adik tahu apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah itu? Ada yang tahu? Iya, adik-adik betul sekali. Sholat sunnah adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah
yang dicontohkan oleh Rasul kita yang bukan sholat wajib. Jadi sholat sunnah ini adalah sholat-sholat di luar sholat wajib. Iya, tentunya berdasarkan contoh dari Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia adik-adik. Jadi sholat sunnah ini adalah sholat-sholat yang dilakukan yang bukan merupakan sholat wajib. Nah, amal ini sangat mustahab karena memiliki beberapa keutamaan. Apa saja ya keutamaan sholat sunnah itu adik-adik? Yang pertama adik-adik, dengan kita melakukan sholat sunnah ataupun amalan-amalan sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Nah, sekali lagi keadaan ini, orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah, terutama sholat-sholat sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Ayo, siapa di antara adik-adik di rumah yang mau dicintai oleh Allah? Acungkan tangannya. Betul, kita semua pasti ingin dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita laksanakan sholat-sholat sunnah di samping sholat wajib tentunya yang utama. Setelah melakukan sholat wajib, kemudian kita lakukan sholat-sholat sunnah. Yang kedua adik-adik, keutamaannya yakni dengan kita melakukan sholat sunnah, maka sholat-sholat wajib kita akan tertutupi kekurangan-kekurangannya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya perkara yang pertama kali akan dihisap, apa itu Kak dihisap? Dihisap adalah yang akan dihitung, yang akan dipertanggungjawabkan adalah amalan sholat. Jadi sebelum amalan yang lain, yang akan dihisap, yang akan dihitung adalah amalan sholat. Maka Allah pun berkata kepada malaikat, nah, lihatlah sholat wajibnya. Apakah sholat wajibnya sudah sempurna? Nah, apabila sudah, maka tulislah sempurna. Maka kita ditulis amalan kita, amalan sholat kita sudah sempurna adik-adik. Nah, apabila ternyata setelah dilihat amalan kita, amalan sholat wajib kita belum sempurna, apakah langsung ditulis belum sempurna? Tidak adik-adik, itulah maha bijaksananya Allah. Maka Allah berkata, apabila amalan sholat wajibnya belum sempurna, maka lihatlah kepada amalan sholat sunnahnya. Kita lihat, maka Allah yang bijaksana memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tidak langsung menulis, tidak bijaksana. Allah tidak berkata bahwa langsung tulis tidak sempurna. Akan tetapi maka lihatlah sholat sunnahnya. Nah, setelah itu maka apabila dia melaksanakan sholat sunnah dengan baik, maka dengan sholat sunnah ini maka akan tertutupi kekurangan-kekurangan sholat wajibnya. Maka dengan demikian sholat yang tadinya sholat wajibnya belum sempurna bisa tertutupi dengan sholat sunnah. Adik-adik, ya, Masya Allah, keutamaan dari sholat sunnah adik-adik, yang tadinya kita sholat wajibnya belum sempurna, maka bisa disempurnakan dengan sholat sunnah. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk melaksanakan sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, setelah ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sholat sunnah. Apa-apa saja sih keadaan sholat sunnah itu? Macam-macamnya. Ada yang tahu? Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Adik-adik yang keadaan dicintai karena Allah, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian sholat sunnah. Kemudian kita juga sudah belajar keutamaan yang agung dari sholat sunnah. Sekarang kita masuk kepada
jenis-jenis atau macam-macam sholat sunnah. Yang pertama adik-adik, yakni sholat sunnah rawatib. Keadaan ditulis ya. Ya, sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Nah, yang menyertai ataupun mengiringi sholat wajib. Bisa dilakukan sebelum sholat wajib yang namanya sholat sunnah qobliyah. Bisa juga dan ada juga yang dikerjakan setelah sholat wajib. Yang namanya apa adik-adik? Sholat sunnah ba'diyah. Betul sekali adik-adik. Sholat sunnah rawatib ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Kemudian adik-adik, sholat sunnah rawatib ini yang mana saja kada nih? Ya, kita urutkan. Sholat sunnah rawatib ada yang muakkadah. Apa itu muakkadah kada nih? Muakkadah adalah sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Nah, dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkadah, yang tidak ataupun yang tidak sangat ditekankan. Nah, yang muakkadah, yang inilah yang harus kita jaga adik-adik. Nah, yang sangat-sangat harus kita jaga adalah terdiri dari 10 atau 12 rakaat. Apa saja keadaan nih? Yang pertama adik-adik, sholat sunnah qobliyah subuh atau sebelum subuh. Ya. Yang kedua adik-adik, sholat sunnah sebelum zuhur, baik 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang ketiga adik-adik, sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kemudian sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Dan sholat sunnah ba'diyah isya sebanyak 2 rakaat. Adik-adik, dalilnya apa? Dalilnya adalah Umar pernah menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah sholat zuhur, qobliyah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah zuhur atau ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib dikerjakan di rumah 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya dikerjakan 2 rakaat di rumah, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sebelum sholat fajar. Itu 10 rakaat ini benar-benar dijaga, muttafaqun alaih. Seperti itu adik. Nah, yang perlu kita amati di sini adik-adik. Nah, dalam hadis ini konteks hadis disebutkan mengerjakannya adalah di rumah. Nah, kalau di masjid boleh nggak kada nih? Kita sholat sunnah di masjid, kira-kira boleh atau tidak adik-adik? Betul sekali, boleh. Tapi seutama-utamanya sholat sunnah adalah dikerjakan di rumah. Nah, kenapa? Karena sholat wajib dikerjakan di masjid. Adapun sholat sunnah seutama-utamanya di rumah. Karena rumah kita jangan seperti kuburan adik-adik. Kenapa? Karena kalau kuburan itu tidak dibacakan Al-Quran. Kalau di kuburan tidak dilaksanakan sholat. Kalau ternyata di rumah kita tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, apa bedanya adik-adik? Sholat rumah kita dengan kuburan, tidak dipakai sholat, tidak dipakai baca Quran, seperti kuburan. Oleh karena itu, kalau tidak mau rumah adik-adik seperti kuburan, maka kerjakanlah sholat sunnah di rumah. Begitu adik-adik, kita akan lanjutkan. Setelah kita mengetahui bahwa sholat rawatib itu ya, terdiri dari 10, dan ada riwayat lain mengatakan 12 rakaat. Nah, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya, maka dia akan diberikan rumah seperti istana di surga. Adik-adik mau punya rumah yang seperti istana di surga? Kalau mau, kerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kadang ini mau, adik-adik mau nggak? Kalau mau, mari kita sama-sama untuk melaksanakan, mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Adapun sholat sunnah rawatib yang ghair muakkadah, yakni sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, ini juga dianjurkan adik-adik, tapi sifatnya ghairu muakkadah. Nah, 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Itu adalah sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkadah. Alhamdulillah kita sudah mempelajari mana sholat sunnah rawatib yang muakkadah, mana sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan bahwasanya adik-adik yang keadaan dicintai karena Allah, sholat sunnah muakkadah sangat-sangat dianjurkan. Yang keadaan dijelaskan tadi, tetapi dari 10 ataupun 12 rakaat sholat rawatib itu ada yang sangat-sangat ditekankan ataupun menjadi perhatian Rasul. Nah, sampai-sampai apabila Rasulullah tertinggal sholat sunnah 2 rakaat itu, maka Rasul pun menggantinya. Nah, kira-kira apa ya sholat sunnah rawatib yang mana ya? Ya, betul sekali adik-adik, sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Jadi, ayo adik-adik, jangan sampai kita tinggalkan. Nah, dawamkan sholat sunnah rawatib sebelum subuh. Apabila tertinggal, kita bisa ganti dengan pada waktu kita setelah terbit matahari, maka bisa kita kerjakan adik-adik. Kenapa? Keutamaannya sangat besar. Sholat subuh yang sebelumnya dilakukan sholat sunnah subuh 2 rakaat atau qobliyah subuh, apabila dikerjakan maka pahalanya seperti dunia dan seisinya. Bahkan lebih baik daripada itu adik-adik. Lebih baik daripada dunia seisinya. Adik-adik tahu dunia dan seisinya seperti apa gemerlapnya? Nah, sholat sunnah 2 rakaat pada waktu subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sholat sunnah subuhnya saja sudah besar keutamaannya adik-adik. Sekarang bagaimana dengan sholat subuhnya? Pasti sholat subuhnya pahalanya akan lebih besar daripada itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk bersemangat dalam melaksanakan baik sholat wajib maupun sholat sunnah rawatibnya. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan ke sholat sunnah yang kedua, yakni sholat sunnah witir. Kalian tulis ya. Ya, sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir ini adik-adik, nah adalah sholat sunnah ganjil ya, yang dikerjakan setiap malam. Nah, sholat sunnah witir ini bisa dikerjakan paling sedikit 1 rakaat, 3 rakaat, 5, 7 bahkan sampai 11 rakaat. Bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Bahwasanya sesungguhnya Allah itu ganjil atau esa dan menyukai yang ganjil. Nah, itu maka dari itu mari kita laksanakan sholat witir. Adik-adik yang keadaan dicintai karena Allah,
sholat witir ini bisa dilakukan pada waktu awal malam. Nah, pada waktu awal malam, tentunya setelah selesai sholat isya. Bisa juga dikerjakan pada waktu pertengahan malam. Dan bisa juga dikerjakan di waktu sepertiga terakhir, malam terakhir. Ya, jadi bisa di awal, bisa di tengah malam, ataupun di akhir malam. Seperti itu adik. Jadi Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan seperti itu, mengerjakan sholat witir di awal, di tengah maupun di akhir. Nah, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengerjakan sholat witir itu di awal malam. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, kamu telah melaksanakan amalan yang kokoh. Sedangkan Umar melaksanakannya adik-adik di sepertiga malam terakhir setelah beliau tidur. Nah, maka Rasulullah berkata kepada Umar, engkau telah melakukan amalan yang kuat. Nah, jadi adik-adik, kalau adik-adik bisa melaksanakannya setelah tidur di sepertiga malam terakhir, maka lakukan. Tapi kalau khawatir tidak bangun, maka lakukan di sepertiga malam yang awal setelah kita melaksanakan sholat isya. Seperti itu adik-adik. Adik-adik yang keadaan dicintai karena Allah. Nah, sholat witir, nah untuk bacaan setelah Al-Fatihah itu ada contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apabila kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat, maka untuk rakaat yang pertama kita membaca surah Al-A'la, dan untuk rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Kafirun, dan rakaat yang ketiga kita membaca surah Al-Ikhlas. Seperti itu adik-adik. Setelah itu kita juga disunnahkan untuk membaca doa pada waktu witir yang disebut dengan doa kunut. Nah, kunut witir bisa dilakukan sebelum ruku atau setelah ruku. Nah, sebelum ruku ataupun setelah ruku. Dan terakhir, setelah kita selesai membaca doa, kita selesai sholat, kita melakukan ataupun membaca doa juga adik-adik. Baca doa. Apa doanya? Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Nah, seperti itu adik-adik 3 kali. Rabbul malaikati warruh, seperti itu. Jadi setelah membaca Subhanal malikil quddus 3 kali, nah yang ketiganya diangkat suara, dipanjangkan, dan terakhir baca Rabbul malaikati warruh. Itu adalah sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Adik-adik yang keadaan dicintai karena Allah, kita sudah belajar tentang sholat sunnah. Yang pertama, kita sudah belajar tentang sholat sunnah rawatib. Yang kedua, kita sudah belajar tentang sholat sunnah witir. Yang ketiga, kita akan mempelajari sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Qiyamul lail atau sholat malam yang biasa kita disebut dengan sholat tahajud. Sholat tahajud ini adik-adik merupakan karakteristik orang-orang yang beriman dan merupakan amalan yang dikerjakan oleh orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Sholat qiyamul lail ini adalah seutama-utamanya sholat sunnah. Seutama-utamanya sholat setelah sholat wajib. Jadi sholat yang paling utama, sholat sunnahnya itu qiyamul lail. Jadi qiyamul lail adalah seutama-utama sholat sunnah. Nah, ini ada karakteristik orang-orang yang takwa, orang-orang yang beriman.
Maka dari itu adik-adik, mari kita berusaha untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Nah, jumlah rakaatnya adik-adik bisa kita kerjakan 1 rakaat, 3 rakaat, sampai dengan 11 rakaat. Seperti itu adik-adik. Nah, itu adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, kita dawamkan untuk kita laksanakan sehari-hari. Nah, bagi yang sudah melaksanakan sholat ini, terutama sholat qiyamul lail, maka jangan sampai berhenti adik-adik. Karena Rasulullah mencela orang yang dia sudah melaksanakan sholat malam, tetapi setelah itu dia meninggalkannya. Nah, mau nggak adik-adik dicela oleh Rasulullah? Kalau tidak, maka kita dawamkan dan jangan sampai kita tinggalkan. Karena keutamaan sholat malam, sholat tahajud sangatlah besar adik-adik. Karena itu, mari kita sama-sama melaksanakan sholat-sholat sunnah. Baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah qiyamul lail. Terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Dan insya Allah apabila amal kita dilakukan secara ikhlas dan menurut contoh dari Rasul kita Nabi Muhammad SAW, insya Allah amal kita diterima dan kita akan diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Keadaan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.